Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami datang kepadamu, kami mau belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau taat kepadamu. Apapun yang firman-Mu katakan kepada kami mau belajar dan kami mau taat. Biar Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami untuk memahami dan untuk menaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah salah satu perikop yang kontroversial. Ada banyak perdebatan ketika membahas tentang perikop ini. Yesus berbicara dengan seorang yang kaya yang datang kepadanya. Markus mencatat, Yesus sedang bersiap untuk meneruskan perjalanannya
Kemudian datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya, orang ini bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Dan pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang ini menghormati Yesus. Dan orang ini memikirkan tentang kekekalan. Di dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas, Injil Sinoptis, kata hidup kekal, frasa hidup kekal tidak begitu sering disebutkan. Beda dengan Injil Yohanes. Dan salah satu penyebutan frasa hidup kekal adalah dalam cerita hari ini. Orang ini datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Di dalam salah satu versi terjemahan bahasa Inggrisnya, kata memperoleh yang dipakai adalah inherit, mewarisi. Orang ini bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat mewarisi hidup yang kekal?" Kata inherit yang dipakai ini menarik karena bagi orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena itu dilahirkan sebagai orang Yahudi, maka mereka otomatis mewarisi kerajaan Allah. Inherit kerajaan Allah. Dan orang ini datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mewarisi hidup yang kekal? Yesus tidak langsung menjawab orang ini. Yesus menjawab dia dengan mengajukan suatu pertanyaan. Mengapa engkau memanggil aku baik? Tidak ada orang yang baik, hanya Allah yang baik. Dan Yesus kemudian mengingatkan akan 10 hukum. Dan sebenarnya Yesus hanya menyebutkan hukum ke 5, 6, 7, 8, dan 9. Yesus mengatakan pada orang ini, kamu kan tahu hukum-hukum itu. Dan orang ini menjawab, Guru, aku telah melakukannya sejak masa mudaku. Menarik sekali Bapak Ibu, orang yang datang kepada Yesus ini, Injil Markus menuliskan bahwa dia orang yang kaya. Injil Matius menuliskan bahwa dia seorang yang muda. Dan Injil Lukas menyebutkan bahwa dia seorang yang berkuasa. Kalau kita gabungkan 3 informasinya, dan kelihatannya itu masuk akal, dia adalah seorang yang muda, berkuasa, dan kaya. Bukankah itu adalah dambaan banyak orang? Dan kita bisa melihat dari percakapannya dengan Yesus, dia adalah seorang yang menemukan kekosongan di dalam keberhasilan. Dia punya harta banyak, di usia yang muda, dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh yang besar, dia memiliki semua yang kita pikir menjadi modal untuk hidup bahagia. Banyakkan kita merindukan untuk menjadi seperti orang ini. Dan kita berpikir kalau kita bisa memiliki seperti orang ini, kita akan bahagia. Yang jelas, orang ini punya uang banyak. Dia punya harta yang banyak. Tidak ada yang tidak mau punya uang banyak, ya kan? Karena itu saya bilang tadi, perikop ini sering menimbulkan perdebatan. Karena seolah-olah menjadi kaya itu adalah masalah. Seolah-olah mempunyai uang banyak itu adalah masalah. Kebanyakan kita bermimpi untuk punya banyak uang, punya banyak kekayaan, terkenal, dan berkuasa. Ada banyak orang yang berusaha untuk mencapai itu semua dengan cara apapun. Kita bisa lihat yang lagi populer sekarang kan Squid Game. Itu menjadi sebuah serial yang populer sekali. Tapi itu juga menunjukkan betapa banyak orang sebenarnya ingin seperti itu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak sekali. Walaupun taruhannya adalah nyawa, itu rela dijalani demi mendapatkan kekayaan. Kalau Squid Game hanya fiksi, hanya film, kita juga kenal banyak acara di televisi menawarkan hadiah yang fantastis. Hadiah yang kadang kita hanya perlu memilih 1 dari 3 kotak, lalu kemudian salah satu dari 3 kotak itu ada uang yang banyak. Kalau kita dapat jackpot, wow. Dan banyak orang suka dengan acara seperti itu. Banyak orang ingin ikut acara seperti itu, ingin mendapatkan uang kaget, ingin mendapatkan kekayaan. Itu adalah impian manusia. Manusia normal senang untuk punya uang banyak. Dan ketika membahas perikop ini, kemudian terasa seperti, kekayaan itu jadi masalah. Lalu gimana dong? Karena ini adalah perikop yang tertulis di dalam Injil, kita harus membahasnya. Jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita juga menutup hati terlebih dulu karena merasa saya diserang nih. Nah, saya ingin kaya, lalu baca perikop ini, wah Pak Pendeta mau serang saya. Atau ada juga orang-orang yang merasa dia kaya dan kemudian merasa diserang oleh pembahasan perikop ini. Jangan seperti itu. Hari ini yang saya mau ajak kita untuk lihat adalah orang muda ini kaya sekali, punya banyak harta. Meskipun dia punya banyak harta, dia merasa ada yang kurang. Dia merasa ada yang kurang sehingga dia datang kepada Yesus. Walaupun hartanya banyak, dia datang kepada Yesus dan bertanya, apa lagi
yang saya harus lakukan? Apa yang masih kurang untuk memperoleh hidup kekal? Kalau kita lihat di dalam dunia, kita juga bisa melihat orang-orang yang punya harta banyak, tapi kemudian hidupnya berantakan, hidupnya kacau, bahkan bunuh diri meskipun punya harta banyak. Karena itu teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang Yesus katakan, kita perlu ingat itu. Ingin kaya, nggak masalah. Mau bekerja keras untuk punya uang banyak, nggak masalah. Tapi lihat, orang ini datang kepada Yesus karena merasa ada yang kurang, meskipun dia punya banyak kekayaan. Dan lihat juga orang-orang di dunia yang punya banyak kekayaan, tapi kemudian tidak memiliki makna, dan bahkan mengakhiri hidup dengan sia-sia. Itu satu. Lalu yang kedua, orang ini juga mengatakan kepada Yesus bahwa sejak muda dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Yesus tidak melanjutkan pembahasannya, tidak challenge jawabannya dia. Tapi kita bisa lihat, orang muda ini adalah orang yang saleh. Orang kaya ini adalah orang yang saleh. Orang kaya ini bukan nggak rajin ke gereja, dia rajin ke gereja, dia rajin beri persembahan, dia rajin beri perpuluhan. Secara spiritual, dia orang yang punya kerinduan rohani. Dan dia menaati hukum Tuhan. Sejak masa mudanya, dia menaati hukum Tuhan. Dan dia masih merasa kurang. Dia perlu datang kepada Yesus untuk bertanya, apalagi yang aku harus lakukan? Ada yang mengatakan, orang ini datang sebenarnya untuk dapat konfirmasi dari Yesus. Orang ini datang untuk mendapatkan pujian dari Yesus. Udah keren kok kamu, gak ada yang kurang lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat 21, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Orang ini datang dengan hati yang tulus. Orang ini datang dengan hati yang sungguh-sungguh mau belajar dari Yesus. Dia sungguh-sungguh mau taat. Dia sungguh-sungguh mau tahu apa yang akan membuat dia sempurna. Dia sungguh-sungguh merasa ada yang kurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sudah kaya, dia sudah taat pada hukum Taurat, tapi dia masih merasa ada satu yang kurang. Yesus melihat kesungguhan hatinya yang sedang mencari satu hal untuk menyempurnakan semua yang dia sudah berjuang untuk lakukan. Fakta bahwa dia kaya menunjukkan bahwa dia seorang pekerja keras. Dia bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan itu. Dia bukan orang yang malas, dia seorang pekerja keras. Dan fakta bahwa dia melakukan hukum Taurat menunjukkan bahwa dia juga seorang yang saleh. Dan kemudian fakta yang lain adalah dia datang berlutut di depan Yesus. Berapa banyak orang kaya yang mau datang ke pendeta dan berlutut? Nggak banyak saya kira. Dan orang ini berlutut di depan Yesus dan bilang, guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus melihat kesungguhan dalam kerinduan orang ini. Sehingga Yesus memandangnya dan menaruh kasih kepadanya. Dan Yesus memberikan jawabannya. Wow, ini sampai di sini kelihatannya ceritanya akan happy ending. Kelihatannya ceritanya wah keren sekali ya. Orang yang kaya, saleh, merindukan kesempurnaan untuk memperoleh hidup yang kekal, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Artinya Yesus nggak tolak dia. Beda dengan kalau orang Farisi datang dan bertanya sesuatu pada Yesus. Mereka datang bertanya untuk cari celahnya Yesus. Tapi orang ini datang karena mau dengar, meminta petunjuk dari Yesus. Dan dengan sungguh-sungguh dia mau dengar, sungguh-sungguh dia mau belajar dari Yesus. Karena itu sampai 21 ini keren sekali. Sampai kemudian kita mendengar jawaban Yesus. Yesus menjawab, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat bahwa orang ini punya potensi untuk menjadi murid yang luar biasa. Orang ini punya kerinduan yang besar sekali. Karena itu Yesus menunjukkan kepada dia, masalahmu cuma satu. Ketika Yesus mengatakan hanya satu kekuranganmu, dia memberikan dua perintah. Perintah yang pertama adalah pergi jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, datang dan mengikuti Yesus. Itulah jalan untuk sempurna. Orang ini, orang yang baik, punya kerinduan yang benar, punya hati yang tulus. Tapi orang ini punya masalah, punya satu kekurangan. Yesus mengasihi dia, karena itu Yesus ingin menolong dia. Dan Yesus selalu menolong dan memberikan jawaban yang tepat, yang memang dibutuhkan. Yesus mengatakan kepada orang ini, jual apa yang kau miliki, jual semuanya, berikan kepada orang miskin, lalu datang ke sini, ikut aku, jadi muridku. Nah, di bagian inilah banyak orang kemudian terganggu. Masa itu sih Pak, syaratnya mengikuti Yesus?
Ya, setidaknya untuk orang ini. Karena Yesus bicara kepada orang ini kan. Yesus bukan bicara kepada semua orang. Yesus bicara kepada orang ini, kamu mau sempurna, kekuranganmu cuma satu. Karena itu, lakukan ini. Jadi, gak usah marah dulu. Karena di dalam perikop ini, Yesus bicara kepada satu orang ini. Yesus bukan bicara kepada orang banyak. Wah, lega Pak ya. Lega rasanya, bukan saya nggak perlu jual semua harta milik saya. Nanti dulu, kita renungkan apa maksud Yesus memberi perintah yang seperti ini kepada orang ini. Bapak Ibu tahu, lawan dari kaya itu apa? Lawan dari kaya itu bukan miskin. The opposite of rich is not poor. Lawan dari kaya adalah bebas. The opposite of rich is free. Setidaknya bagi orang ini. Ketika dia mendengar jawaban Yesus, ayat 22, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia ingin ikut Yesus. Dia ingin memperoleh hidup yang kekal. Hanya satu aja kekurangannya. Tapi itulah kekurangan yang fatal. Dan dia kecewa. Dia tidak bisa mengikuti Yesus. Teman-teman, lawan dari kekayaan adalah kebebasan. Setidaknya bagi orang ini. Orang ini nggak bebas. Dia punya harta banyak, tapi dia nggak bebas. Hartanya mengikat dia. Karena itu Yesus ingin membebaskan dia. Hartanya membelenggu dia. Cintanya akan hartanya membelenggu dia. Dia seperti orang yang punya begitu banyak kekayaan dan tangannya terikat kepada kekayaan itu. Kemanapun dia pergi, dia harus seret kekayaannya bersama dia. Secara fisik nggak mungkin, tapi secara batin, secara pikiran seperti itu. Dan itu yang Yesus lihat pada dirinya. Itu kekurangan yang Yesus lihat pada dirinya. Dan itu yang Yesus mau tolong dari dia. Karena itu teman-teman, kekayaan itu bukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak anti kekayaan. Tuhan Yesus tidak anti orang kaya. Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanannya, uangnya cukup banyak sehingga dia butuh bendahara. Yang mengkhianati Yesus kan bendaharanya, Yudas Iskariot. Dan orang-orang yang di sekitar Yesus juga nggak semuanya orang miskin. Karena itu Yesus tidak anti dengan kekayaan. Yesus tidak anti dengan orang kaya. Tapi apa yang menjadi masalah yang kita perlu belajar dari orang ini, orang muda dan berkuasa dan kaya ini, yang menjadi masalah adalah kekayaannya menjadi belenggu bagi dia. Dia mencintai kekayaannya lebih daripada semuanya. Dia terikat hatinya pada kekayaannya dan dia tidak bisa melepaskannya. Karena itu dia pergi dengan kecewa. Dengan sedih hatinya dia pergi. Ada cerita di India, teman-teman, caranya untuk menangkap monyet di India. Salah satu cara orang India menangkap monyet adalah mereka membuat lubang dalam sebuah kelapa. Buah kelapa dibuat lubang dan kemudian di dalamnya ditaruh beras. Lalu monyet itu akan tergoda untuk mengambil beras di dalam kelapa itu. Ketika dia masukkan tangannya ke dalam kelapa itu, dia mendapatkan beras, menggenggam beras itu. Dengan beras dalam genggaman, dia nggak bisa tarik tangannya keluar dari buah kelapa itu. Dan dia berusaha untuk keluarkan tangannya dari batok kelapa itu, tapi nggak bisa karena tangannya tergenggam, terkepal seperti ini karena dia memegang beras. Dan akhirnya monyetnya bisa ditangkap. Lucu ya. Kenapa lucu? Karena sebenarnya caranya untuk dia lepaskan diri dari batok kelapa itu, dia cukup lepaskan berasnya dan menarik tangannya keluar lagi. Masalahnya, monyet-monyet itu terlalu sayang dengan beras yang sudah di dalam genggaman. Meskipun tangannya terjebak, dia terjebak di situ, dia terlalu sayang untuk melepaskan genggamannya. Dan akhirnya dia tertangkap, kehilangan kebebasan. Bagaimana? Orang kaya ini mirip seperti cerita monyet itu. Terlalu sayang untuk melepaskan kekayaannya. Kekayaannya menjadi belenggu yang mengikat dia, sehingga tidak bisa mengikuti Yesus. Ada seorang kaya sekali yang meninggal dunia suatu hari.
Dan tetangganya, salah satu tetangganya yang suka gosip, tanya kepada tetangga yang lain, dia tinggalkan harta berapa banyak? Dan tetangga yang lain ini menjawab dengan bijaksana, dia tinggalkan semua hartanya. Bisa paham teman-teman? Berapapun nilai harta yang dia tinggalkan semuanya. Tidak ada yang dia bawa ketika dia meninggal dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat kita akan pergi dari dunia ini. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan semuanya. Cepat atau lambat kita akan kehilangan semuanya. Karena itu, renungkan cerita orang kaya ini. Dia ingin hidup kekal. Dia ingin sempurna. Tapi masalahnya, dia tidak mau melepaskan penghalang terbesar baginya untuk memperoleh Yesus. Hari ini kita perlu renungkan. Apakah ada sesuatu yang kita genggam terlalu kuat, tidak mau lepaskan untuk menjawab panggilan Yesus? Kalau itu adalah kekayaanmu, lepaskan. Lepaskan. Apa artinya seorang memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Kata Yesus demikian. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menggegerkan bagi murid-murid. Ketika murid-murid melihat itu, mereka begitu tercengang. Yesus bilang, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Murid-murid begitu terganggu. Ayat 26 mereka bilang, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ini juga pertanyaan yang masih banyak ditanyakan. Kalau orang yang kaya dan saleh seperti itu nggak bisa diselamatkan, siapa yang bisa diselamatkan? Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Kalau orang yang kaya tidak bisa diselamatkan, bagaimana dengan kita yang ingin kaya? Sejujurnya kan itu. Kalau orang yang sudah kaya, sudah beribadah, ternyata gagal mengikuti Yesus, bagaimana dengan kita yang belum kaya, tapi mau beribadah dan mau sempurna? Bagaimana dengan kita? Kita nggak boleh kaya dong. Murid-murid begitu gempar. Di ayat 26 dikatakan mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Mereka nggak langsung ngomong pada Yesus. Terjadi pergunjingan di antara mereka yang heboh. Siapa yang dapat diselamatkan? Pertanyaan ini juga sebenarnya pertanyaan yang meragukan Yesus. Kok Yesus gitu sih? Nggak gitu dong Tuhan. Dan ayat 27, saya suka sekali respon Yesus di ayat 27. Kalau ada kehebohan kayak gitu, biasanya kan kita pendeta kemudian mau menenangkan. Enggak gitu juga sih. Maksudnya tuh nggak persis kayak gitu. Mungkin kita akan berusaha menjelaskan seperti itu. Tapi Yesus di ayat 27, Yesus mengatakan kepada mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi murid-murid ini gempar dan bilang, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Yesus bilang, memang nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi manusia, itu tidak mungkin. Hanya mungkin kalau Allah melakukan sesuatu. Haleluya. Kekayaan tidak bisa membawa kita ke hidup kekal. Kesalehan tidak bisa membawa kita kepada hidup kekal. Nggak mungkin. Hanya dimungkinkan kalau Allah melakukan sesuatu. Dan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Yesus datang ke dunia ini. Haleluya. Tapi belum selesai ceritanya. Ayat 28, Petrus bilang kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus mungkin maksudnya begini, Tuhan, tapi kami kan sudah tinggalkan semuanya. Kami sudah tinggalkan pekerjaan kami sudah tinggalkan keluarga kami. Petrus meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan. Yakobus Yohanes meninggalkan jalannya dan perahu bapaknya yang juragan ikan. Matius atau Lewi meninggalkan meja cukainya,
pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang punya uang banyak, dia tinggalkan. Nah itu Petrus mewakili teman-temannya bilang, Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Sebenarnya pernyataan Petrus ini adalah pertanyaan. Tuhan, jadi kami dapat apa? Tuhan, jadi kami dapat apa? Kami udah tinggalin semuanya, terus kami dapat apa? Kita sering kan dengar kesaksian orang yang kaya, lalu kemudian dia ikut Tuhan, tinggalkan bisnisnya, ikut Tuhan, dan kemudian jadi pelayan hamba Tuhan sepenuhnya, lalu kemudian dia menjadi sukses, jemaatnya besar, dan dikenal di mana-mana, diundang, dan dia bisa bersaksi. Aku ikut Tuhan, aku tinggalkan semuanya untuk ikut Tuhan. Tuhan jadikan aku seperti ini. Dan orang bertepuk tangan. Kenapa? Karena seperti ininya itu juga materi. Bagaimana jika ada yang bersaksi gini, aku udah punya pekerjaan baik, pekerjaan mapan, dengan gaji yang stabil, jaminan pensiun yang baik. Tapi kemudian Tuhan memanggilku, aku tinggalkan semua itu. Dan sekarang, aku nggak punya rumah, aku nggak punya apa-apa. Aku bahkan nggak punya kampung untuk pulang. Haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang yang dengar kesaksian itu akan bilang, nama Tuhan dimuliakan apaan? Kamu miskin gitu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Petrus kira-kira bertanya begitu. Kami udah tinggalin semuanya. Jadi kami dapat apa? Yesus menjawab dia. Pada masa ini akan menerima 100 kali lipat, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Teman-teman, kadang-kadang sikap kita kepada Tuhan seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu miskin. Seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu kere. Seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan bikin saya rugi. Seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu nggak sanggup ganti apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Seolah-olah mengatakan bahwa saya ini sudah lakukan banyak sekali untuk Tuhan, padahal dan Tuhan tidak balas. Tuhan tidak ganti. Teman-teman, itu adalah pemikiran yang tersesat sekali. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kita yang kita tidak bisa balas. Apapun yang kita lakukan, berapapun yang kita berikan, tidak cukup untuk membalas apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Yang mustahil Tuhan jadikan mungkin. Kita nggak mungkin diselamatkan. Tapi Tuhan jadikan mungkin dan mati di kayu salib untuk kita. Karena itu, kalau semua harta kita jual dan berikan kepada orang miskin dan ikut Tuhan, lalu kita jadi miskin, itu pun nggak akan cukup untuk menyamai apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan Yesus bilang kepada Petrus, aku sanggup ganti 100 kali lipat. Tuhan sanggup ganti 100 kali, jangankan 100 kali lipat. 100.000 kali lipat juga Tuhan bisa. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan Yesus mengatakan di ayat 31, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Seorang hamba Tuhan mengatakan, yang terdahulu di kerajaan surga adalah yang mencintai Tuhan. Yang terakhir di kerajaan surga adalah yang mencintai uang. Sebenarnya, yang mencintai uang tidak akan mendapatkan surga. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Teman-teman, siapa yang kau cintai? Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak anti dengan uang banyak. Tapi Tuhan menegur kita lewat firman ini untuk
tidak mencintai kekayaan, untuk tidak dibelenggu oleh kekayaan, untuk tidak dibelenggu oleh harta di dunia ini, untuk tidak dibelenggu oleh uang kita. Dan kalau kita sudah terbelenggu oleh kekayaan, oleh harta, oleh uang kita, Yesus kasih tahu caranya untuk bebas. Jual, lepaskan. Lepaskan, maka engkau akan bebas. Karena itu pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah engkau mencintai Tuhan atau engkau mencintai kekayaanmu dan hartamu? Dan yang kedua, bagi yang sadar dirinya terbelenggu oleh kekayaan, apakah engkau mau bebas? Renungkan ini teman-teman. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh mengasihi kita sehingga Yesus sudah datang kepada kita. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, biarlah kami hidup mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan kami tidak membiarkan apapun membelenggu kami, karena kami mau memiliki hidup kekal yang Kau janjikan itu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, biarlah kami renungkan dengan sungguh-sungguh, apakah kami mencintai Tuhan, atau kami mencintai yang lain. Roh Kudus tolong kami, sehingga bila kami telah terbelenggu oleh yang lain, kami berani membuat keputusan dan melangkah untuk melepaskan diri kami dari belenggu itu. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab